Halo pendengar Trijaya, termasuk Anda di Audio Plus, bagian dari RCTI Plus. Saya Marlen Karamoy, senang sekali menyapa Anda. Kita ada di ajang Amazon Web Services atau AWS Cloud Day Indonesia di Jakarta. Karena kita pun juga akan berbincang dengan tuan rumah, Country Manager AWS Indonesia, Mas Gunawan Susanto. Halo Mas Gun, apa Halo kabar? Mbak Marlen. Mas Gun, ceritain dong tentang ajang ini, AWS Cloud Day Indonesia. Ya, hari ini 1 September 2022 kami di AWS menjadi tuan rumah. Jadi untuk acara AWS Cloud Day 2022 dengan tujuan utamanya adalah memberikan highlight kepada masyarakat Indonesia yang lebih luas mengenai keberadaan AWS ada di Indonesia. Nah, tentunya kami mendesain acara ini dari Indonesia untuk Indonesia, bukan cuma sekedar untuk berbicara mengenai siapa sih AWS, terus teknologinya apa aja, tapi kami ingin memberikan inspirasi dengan mendatangkan pelanggan-pelanggan kami yang sudah menggunakan AWS, yang sudah melakukan hasil nyata, mendapatkan hasil nyatanya, dan agar bisa menceritakan cerita pengalaman mereka, agar bisa jadi inspirasi dan jadi edukasi untuk mereka yang masih belum menggunakan AWS atau mungkin belum mengerti cloud computing seperti apa gitu. Nah, tadi tentang edukasi dan menjadi inspirasi ini, kenapa pentingnya awalnya diadakan acara ini? Ya, pastinya kami melihat bahwa di Indonesia akses terhadap teknologi itu harus lebih merata, baik itu perusahaan besar, kecil, tech ataupun non-tech, ataupun termasuk juga government. Nah, banyak yang kami temui bahwa banyak pelanggan-pelanggan ataupun perusahaan di luar sana atau di Jakarta, di Indonesia, yang masih berpikirnya AWS nya apa sih? Cloud computing itu mahal ya? Susah nggak sih gitu? Nah, kami ingin memberikan contoh-contoh tersebut agar teman-teman yang di luar sana agar bisa lebih mengerti. Oh, sebenarnya begini loh manfaatnya, bahwa AWS itu tuh aman. AWS itu bisa digunakan, mudah digunakan. Dan bagaimana berbagai macam jenis perusahaan industri, startup ataupun non startup seperti kayak Tokopedia yang sesi tadi pagi, Halodoc, juga dari Commonwealth Bank Indonesia, Telkomsel, Trakindo, menceritakan pengalamannya mereka menggunakan cloud dan bagaimana dalam menggunakannya bisa bermanfaat untuk bisnisnya mereka. Ya, jadi yang hadir dari semua skala bisnis gitu ya? Ya, dari semua skala bisnis dan termasuk juga individual developer juga. Kalau sesi-sesinya atau tema-tema yang dihadirkan apa aja, Pak? Ya, selain dari tema yang keynote, tentunya kami memberikan beberapa breakout track. Salah satu yang di highlight adalah untuk financial services. Kenapa financial services? Karena kami melihat trennya di regional Asia Tenggara dan di Indonesia, bagaimana adopsi cloud computing di financial services itu meningkat. Yang kedua, tentunya kami juga bikin dari sisi cross industry, agar teman-teman dari multiple industry bisa belajar, baik itu mereka kalau mau pakai untuk sesederhana storage ataupun melayani kebutuhan ERP seperti SAP, HR system ataupun yang lain, database sampai ke machine learning. Di luar itu kami ada specific track untuk developers, karena kami percaya bahwa di luar sana atau di Indonesia ini banyak sekali developer-developer yang haus akan ilmu dan ingin belajar mengenai teknologi-teknologi terbaru dari AWS dan bagaimana mereka bisa mengaplikasikan dalam pekerjaannya mereka, ataupun mungkin mereka, siapa tahu mereka nanti bikin startup mereka sendiri. Dan gak terbatas untuk SDM yang mengerti atau sudah paham di bidang IT gitu ya, Pak? Ya, karena tujuan kami adalah memberikan, salah satu misi kami kan untuk menjadi tonggak digital Indonesia melalui talenta dan teknologi. Dan salah satunya adalah membangun talenta digital untuk Indonesia
dan yang kedua adalah memberikan akses teknologi yang merata kepada semua. Nah, dengan dua hal ini artinya kami mengerti bahwa ada level-level tertentu. Ada level baru pengenalan, ada juga level yang sudah pendalaman gitu. Jadi memang kami ingin menjangkau dan memberikan kesempatan akses kepada semua. Kalau Mas Gun sendiri melihat ada banyak orang yang sering bilang ada gap sebetulnya antara yang terjadi di pendidikan, di kampus, di sekolah sampai ke dunia kerja, dunia usaha. Dari AWS melihatnya gimana? Dari kami melihatnya bahwa kami working backward, selalu dilihat dari customernya butuhnya seperti apa. Dalam hal ini kami melihat bahwa yang pertama, pengenalan cloud computing itu sebisa mungkin bisa diakses oleh siapapun. Jadi mulai dari mereka yang dari sekolah menengah, di pesantren-pesantren. Nah, di situ kami bersama Sagasitas menjalankan project Laptop for Builders, memberikan pelatihan cloud computing, pengenalannya, dan juga bisa bikin website setelah lulus. Nah, di tahun ini, dari program yang tadinya cuma di sekolah menengah dan pesantren, kami mulai mengembangkan ke pramuka dan teman-teman yang disabilitas, agar mereka bisa punya pendidikan dasar dan bisa berminat untuk lebih lanjut. Nah, untuk mereka yang individual yang pengen belajar lebih lanjut, kalau yang masih sekolah di kampus, kami punya program Merdeka Belajar dengan beberapa universitas. Nah, di situ kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum yang sudah kami bangun. Untuk yang mereka yang di luar universitas, kalau mereka yang para pembelajar yang mau belajar sendiri, kami bekerja sama dengan Decoding Indonesia, di mana memberikan akses kepada developer-developer itu untuk belajar sendiri melalui program beasiswa back-end developer program. Nah, di luar itu ada program kami namanya Restart. Ini ditujukan untuk mereka yang kami targetkan bukan orang IT, tapi mungkin karena pandemi mereka harus mengganti pekerjaan, atau baik itu karena terpaksa ataupun karena mereka punya keinginan sendiri untuk mengganti pekerjaan dan berkarir di bidang IT. Nah, program Restart ini adalah program pelatihan 12 minggu, sehingga mereka yang lulus Restart, kalaupun belum pernah belajar IT, mereka bisa dianggap sebagai cloud entry level untuk cloud engineer. Jadi kami ingin menjangkau ke semua lini dan semua persona, dan tujuannya untuk melengkapi program pendidikan ataupun program yang sudah ada. Bisa semasif itukah Pak cloud computing ini dipelajari di semua kalangan jika secara umum? Ya, kami punya contoh misalnya kayak Pak Jumi yang punya warung Mutiara Karya di Medan. Beliau karena pandemi warungnya susah jualan, terus datang ke webinar pojokusaha.com, terinspirasi, terus sign up. Nggak kami minta, sign up sendiri ke program back-end developer programnya Decoding. Setelah lulus 2 bulan, beliau ternyata bisa bikin website sendiri itu. Nah, itu satu contoh ya. Dan kemudian di luar itu, contoh lain adalah kayak tadi pagi ada adik namanya Muhammad Yusuf, teman-teman disabilitas tunarungu dari SLB Cicendo Jawa Barat. Nah, ternyata mereka dari yang nggak ngerti belajar, terus dengan pendampingan bisa lulus dan juga bisa bikin website sendiri. Nah, ini menjadi bukti bahwa ternyata ini kami juga bisa memberikan akses kepada orang-orang yang sebelumnya belum punya akses terhadap dunia teknologi, gitu. Dan dengan program kami berharap untuk bisa terus dilanjutkan dan bisa cerita-cerita tadi bisa menginspirasi lebih banyak lagi mereka yang masih baru sekolah, masih di sekolah, usia sekolah, baik itu pendidikan formal ataupun non formal. Kami mau menyediakan fasilitasnya untuk bisa belajar. Kalau melihat transformasi digital di Indonesia secara umum dulu, Mas Gun
sebagai AWS Indonesia melihatnya gimana? Eh, Arahnya kemana dan apakah sudah di arah yang benar atau masih banyak yang harus kita perbaiki bersama? Ya, kalau tentunya banyak yang bilang bahwa selama 2 tahun pandemi akselerasi digital makin kerasa, Iya, ya, di mana mereka yang belum terbiasa menggunakan layanan digital jadinya menggunakan layanan digital. Itu salah satu contoh di mana akselerasi digital itu terjadi, dan itu terjadi di semua aspek, sehingga kami melihat bahwa perusahaan baik besar ataupun kecil, baik itu teknologi ataupun bukan, itu semakin meningkat keinginan mereka dan kesadaran mereka untuk menggunakan teknologi dan digitalisasi agar mereka bisa berinovasi. Ya. Nah, ini juga ada contoh-contoh di mana kayak contoh di perusahaan lokal seperti Body Shop ataupun Optik Melawai. Ya. Semasa pandemi mereka justru jadi menggunakan jualan lewat website, lewat digital. Nah, di situ dengan layanan AWS untuk mereka mulai menggunakan teknologi agar mereka bisa menjangkau pelanggan mereka. Jadi dengan real time analytics mereka bisa bikin penawaran secara real time ataupun berkala gitu ya. Itu salah satu contohnya. Selain itu, dengan tumbuh kembangnya banyak perusahaan startup, perusahaan fintech, itu juga membuat kami melihat bahwa semakin banyak ternyata penggunaan digital di berbagai macam aspek. Layanan kesehatan dengan Halodoc misalnya, dan itu kami melihat akan berkelanjutan tuh, sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan besar ataupun kecil untuk bisa berinovasi. Jadi bahkan setelah pandemi pun mereka bisa berpikir untuk inovasi apa ya mereka selanjutnya gitu. Dan nggak berpikir lagi untuk balik ke sebelum pandemi gitu ya? Iya, salah satunya misalnya kayak contohnya mereka yang sudah terbiasa menggunakan pembayaran digital misalnya, QRIS yang dari dilakukan oleh banyak bank, itu sekarang udah di mana-mana. Nah, sekarang bahkan banyak di warung-warung juga udah pakai gitu ya. Jadi orang akan mulai terbiasa, sehingga ya tetap masih ada yang pakai cash, tapi kan dengan kenyamanan, kalau ketinggalan dompet udah nggak sepanik dulu. Jadi dengan ada perubahan itu dan berbagai macam layanan aspek lain, misalnya udah mulai terbiasa nih untuk belanja online. Tetap akan ada behavior, udah bisa PPKM udah dilonggarkan, bisa datang beli sendiri, mau beli sendiri. Tapi kan dengan efisiensi bisa dijadwalkan pembeliannya. Pasti untuk beberapa hal kalaupun kelupaan beli, bisa buru-buru belanja online gitu ya. Itu nggak akan berkurang, tapi kami melihatnya bahwa potensi-potensi ini tuh makin banyak gitu. Mas Gun sendiri melihat transformasi ini terlalu cepat atau bukan terlalu cepat, memang sudah diperkirakan gitu ya, atau benar-benar karena pandemi ini akselerasi transformasi digital kita makin datang lebih cepat dari yang pernah diperkirakan? Ya, kalau saya lebih melihatnya bahwa percepatannya ada, karena situasi membuat pelanggan pengguna akhirnya, end usernya jadi harus menggunakan dengan digital. Dan dengan seperti itu semua bisnis besar ataupun kecil jadi harus beradaptasi dengan digital. Nah, ternyata bukan cuma karena untuk menghadapi situasi pandeminya, perusahaan-perusahaan besar kecil ini jadi merasakan efisiensi dan nilai ekonomis penggunaan digital. Dengan layanan digital itu bisa membuat mereka scaling, tumbuh dengan lebih cepat. Di luar itu juga mereka juga jadi bisa ngelihat efisiensinya, sehingga begitu bisnis itu udah mulai merasakan benefitnya layanan digital, mereka akan jadi lebih terdorong untuk kenapa walaupun udah nggak pandemi lagi,
ya tetap dilakukan karena kan bagus untuk Iya. perusahaan Perkembangan gitu bisnis ya. ya. Jadi tentunya mereka misalnya tadi seperti Optik Melawai yang mereka walaupun mall sudah buka, bukan mereka terus kendor di layanan websitenya. Itu kan jadi menjangkau buat mereka jadi punya layanan yang lebih. Iya. Nah, itu yang membuat mereka terdorong untuk terus menjalankan malah digitalisasinya mereka. Di samping semua yang hal-hal yang positif tadi, ada yang negatif nggak yang Mas Gun lihat? Saya bukan melihatnya dari sisi negatif, saya lebih melihatnya dari sisi challenge. Ya. Challenge terutama jadi keinginannya besar, tapi untuk melakukannya nggak secepat itu. Kenapa? Yang pertama adalah skill. Jadi balik lagi kepada ketersediaan talenta di Indonesia. Itu yang membuat kami jadi berpikir untuk menjalankan strateginya. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan skill training program kepada individual. Jadi yang tadi program Laptop for Builders, Restart dengan decoding, itu tujuannya adalah untuk direct ke individual. Tapi juga kami menyadari bahwa secara perusahaan akan ada juga perlu kebutuhan langsung. Jadi training program yang kami membantu perusahaan-perusahaan yang sudah siap dan mau menggunakan cloud dan mentransform bisnisnya mereka, tapi mereka masih merasa belum punya in-house talent yang cukup. Di situ kami mulai dengan program training orang-orang IT mereka, bukan cuma orang IT, bahkan kami ada beberapa perusahaan yang meminta kami memberikan training kepada orang-orang seluruhnya, termasuk orang bisnis. Karena apa? Orang bisnisnya jadi bisa mengerti, oh dengan machine learning ini bisa inovasi begini ya, menarik gitu. Nah, di luar itu misalnya mereka juga mengerti bahwa dengan adanya cloud computing, dunia inovasinya nih harus makin cepat, tapi bukan cuma sekedar pakai teknologi, harus didukung dengan people dan proses. Nah, di situ kami membantu dengan misalnya memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan tersebut membangun kompetensi melalui Cloud Center of Excellence misalnya. Nah, salah satu case tadi yang bagus adalah dengan Excel Axiata, di mana mereka merasakan bahwa bukan cuma sekedar orang IT-nya di training, tapi orang finance-nya mengerti bagaimana the new cloud economics, bagaimana mereka bisa mendukung transformasi digitalnya. Terus bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan itu ternyata bisa melihat cost structure per unit transaction. Nah, sebelumnya susah dihitungnya, sekarang lebih mudah dihitungnya. Jadi benefit-benefit itu perlu kami bantu agar perusahaan-perusahaan itu bisa mencapai benefit tersebut. Gitu. Tadi tantangan dari sisi talenta, tapi di Indonesia ini sangat luas ya, dan yang Mas Gun tadi ceritakan itu cenderung di perkotaan nggak sih, atau bisa sebetulnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia ini? Bisa kok. Contohnya yang kemarin kan di tahun lalu kami melakukan pelatihan ke anak-anak SMA Gunung Kidul. Jadi selama mereka bisa terjangkau, dalam arti kami bisa mencapai, punya fasilitasnya, dikasih program pelatihannya, itu bisa. Jadi bukan lokasi yang jadi masalah, lebih kepada bagaimana mengengage mereka agar mereka bisa tertarik dan mengikuti program ini. Ada tantangan literasi digital yang sering Mas Gun temui nggak sih? Misalnya kalau tadi disebutkan anak SD, misalnya anak SD kan ada gurunya, misalnya gurunya yang mungkin masih punya mindset yang lama gitu, yang belum terlalu. Saya lebih melihatnya bahwa tantangannya lebih bagaimana bisa mempercepat yang 300.000 ini untuk menginspirasi lebih banyak lagi. Karena kami juga melihat bahwa memang untuk menjangkau lebih sustainable bukan training ke anak-anaknya. Yang penting adalah training guru-gurunya. Makanya sebenarnya program dengan Sagasitas bagusnya adalah kami mentraining guru-guru juga. Dengan decoding kami juga memberikan dari program back-end developernya juga mentraining guru-gurunya, dosen-dosen juga.
Nah, tujuannya agar mereka nanti terinspirasi untuk terus mengajarkan kepada siswa-siswanya. Siswanya bisa lulus, anak mahasiswanya bisa lulus, tapi ada incoming siswa dan mahasiswa baru. Nah, itu agar guru-gurunya masih terus bisa melakukan atau mendidik anak-anak didik mereka dengan pelatihan dan kurikulum yang kami berikan. Nah, apakah itu cukup? Kami ingin menjangkau lebih banyak lagi dan memberikan akses lebih banyak lagi, karena belum tentu. Apakah sudah semua guru se-Indonesia Raya? Belum. Kami justru butuh akses agar sebisa mungkin, sebanyak mungkin guru-guru di Indonesia yang bisa belajar, terinspirasi, dosen-dosen untuk mau belajar dan terinspirasi, gitu. Ya. Kalau tentang AWS sendiri, untuk masyarakat awam, untuk pendengar kita, apa sebetulnya AWS? Apa aja produknya yang ditawarkan, apa sih, Mas? Ya, untuk bahasa awamnya itu AWS itu udah kayak listrik, penggunaan listrik gitu ya. Jadi kalau listrik di rumah kan meterannya, kalau kita pakai nyalain lampunya, meterannya jalan. Kalau mati lampunya, dimatiin semua alat elektronik dimatiin, meterannya berhenti. Cloud computing seperti itu konsepnya di AWS. Di kami memberikan layanan teknologi. Jadi baik itu mulai dari komputasi, storage untuk penyimpanan data, ataupun database, ataupun jaringan networking, sampai ke machine learning capabilities, artificial intelligence, dan masih banyak layanan lainnya. Sehingga yang namanya cloud computing dengan AWS, kami sudah lebih dari 200 layanan yang memberikan kesempatan kepada semua individu, semua perusahaan besar ataupun kecil untuk bisa menggunakannya dan bayar sesuai dengan yang digunakan. Jadi pay as you go dan menggunakannya on demand as you need. Nah, ini memberikan jadi level playing field nih. Perusahaan gede ataupun kecil gak masalah selama mereka mau belajar dan gunain. Ini yang justru memberikan mendisrupsi industri. Karena mereka yang mahasiswa yang baru belajar, kalau punya ide bagus, mereka bisa menggunakan berbagai macam jenis teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat ataupun pelanggan, dan mereka bisa scale dengan cepat. Mereka bisa mulai dengan mudah dan murah, tapi mereka bisa scale dengan cepat, sehingga bukan lagi tergantung kepada berapa modal untuk investasi R&D, research dan teknologi development di IT, tapi tergantung bagaimana secepat apa punya ide dan kemudian direalisasikan idenya, gitu, dengan teknologi. Dan apalagi sebelum pandemi kita sering berpikir untuk menjadi digital itu mahal ya. Banyak miskonsepsi seperti itu, tapi harusnya tidak. Karena terbukti dengan contoh-contoh tadi yang Pak Jumi, warung di Mutia Karya, banyak perusahaan-perusahaan startup yang kecil, Tuibonais, anak-anak dari Aceh yang awalnya juga belum jelas bisnis plannya seperti apa, perusahaannya kecil, sekarang udah ceritanya udah jadi sukses mereka. Tapi pada saat itu mereka juga masih 3 tahun lalu mereka masih perusahaan kecil. Jadi kesempatan ini diberikan kepada semua untuk mereka bisa berinovasi. Sering menemui tantangan infrastruktur nggak di lapangan ya, maksudnya kesiapan kita secara infrastruktur maupun hal-hal lainnya. Infrastruktur seperti apa nih Mbak Marlene? Kesiapan internetnya misalnya, atau kekuatan sinyal dan semua. Betul. Kita. Pastinya dari sisi kami melihatnya bahwa suatu layanan itu kan bukan end to end-nya sampai diterima oleh pelanggan akhir, end user, itu bukan cuma dari cloud computing-nya. Tapi dari kami melihatnya bahwa seluruh bisnis saat ini dengan adanya AWS ada di Indonesia, region kami ada di Indonesia, seluruh pelanggan ataupun besar kecil ataupun pengguna individual user, mereka bisa mengakses lewat internet. Jadi selama mereka punya internet connectivity,
mereka bisa menggunakan layanannya AWS. Nah, di luar itu kalau mereka misalnya butuh untuk kebutuhan yang jauh lebih besar, akses yang selalu konstan, mereka secara biasanya perusahaan-perusahaan yang besar, mereka udah butuh yang namanya direct connect. Jadi ada koneksi langsung dari lokasi infrastruktur mereka ke AWS. Nah, tentunya untuk sebagai best practice, pastinya biasanya pasti ada backup plan, harus bisa misalnya kalau seandainya jaringannya salah satu putus, bagaimana untuk ada backup atau enggak. Nah, itu untuk dari luar masuk ke AWS. Di dalam AWS-nya sendiri di region Jakarta, kami ada 3 lokasi. Dan kenapa dibikin 3 lokasi yang jaraknya cukup jauh, agar bisa kalau terjadi sesuatu banjir di salah satu lokasi, 2 yang lain bisa jadi backup. Nah, 3 lokasi ini terkoneksi dengan konektivitas kabel yang kami gelar sendiri dan kami manage sendiri. Dan kami bikin redundancy yang cukup agar kalau salah satu kabel putus masih bisa ada backupnya lagi. Yang kedua putus masih ada backupnya lagi. Jadi ini yang membuat kami juga menyiapkan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia dan kondisi di Indonesia, tapi tidak mengurangi service level agreement tingkat layanan untuk di Indonesia ataupun di negara lain. Jadi region di Indonesia itu sama dengan 26 region lain, melengkapi 27 region di seluruh dunia, di mana SLA-nya sama. Jadi walaupun ada di Indonesia, kualitas region kami di Indonesia sama dengan Amerika, sama dengan Singapura, Australia, Hong Kong, Jepang, dan lain sebagainya. Dan sehingga pelanggan-pelanggan di Indonesia bisa menikmati kesamaan teknologi dan kesamaan service level yang mumpuni, yang sama dengan global gitu. Kalau Mas Gun memimpin AWS ini ada prinsip yang selalu dipegang nggak? Ya, di AWS itu kan ada leadership principle, Mbak Marlene. Jadi ini bagian dari semua Amazon Company termasuk AWS ada leadership principle, ada 16. Nah, saya mau menceritakan mungkin salah satu yang paling saya suka adalah customer obsession. Jadi di AWS itu di semua Amazon Company tercermin dari visi perusahaan kami, di mana misi perusahaan kami menjadi the most customer centric company on the earth gitu ya, di bumi. Nah, di mana saya yakin belum ada perusahaan teknologi yang lain yang dengan proaktif datang ke customernya bilang, Pak, Bu, ini mau diturunin nggak billingnya? Mau diturunin nggak costnya? Biasanya kalau bisa malah naikin ya. Di AWS kami sudah punya banyak pelanggan di Indonesia, termasuk tadi yang berbicara di acara Halodoc, Trakindo bicara bagaimana AWS dengan proaktif dengan layanan teknologi kami membantu mereka menurunkan biaya mereka. Jadi nggak cuma sekedar karena nunggu diminta. Nah, ini bagian dari salah satu contoh customer obsession. Saya pengen ngambil cerita customer obsession gini. Kadang-kadang customer itu belum tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka butuh maksudnya. Contohnya ada salah satu pelanggan kami di tahun 2018 akhir bilang bahwa billingnya AWS ini kemahalan nih. Nah, dia minta kredit. Ibaratnya dikasih kredit supaya voucher agar mereka bisa turunkan biayanya dalam 2 bulan ke depan. Terus kami bilang gini, mendingan jangan dikasih kredit, Pak. Kami bilang kami akan membiayai agar kami bayarin teknologi partner kami, liatin arsitektur Bapak bener gak arsitekturnya, aplikasinya. Setelah diliatin, biayanya turun lebih dari 50%. Jadi daripada kami memberikan keringanan biaya untuk cuma 2 bulan, ini sustainable untuk lebih panjang. Nah, ini salah satu contoh di mana kami menggunakan bukan cuma teknologi, tapi kami memikirkan bagaimana secara long term ini membantu untuk customer, bermanfaat gak untuk customernya. Nah, hal-hal seperti ini tuh nyata di AWS. Dan kami salah satu contoh cerita internal lain adalah biasanya
ada satu kursi yang warnanya berbeda di ruangan meeting. Contoh itu untuk apa gunanya? Untuk mengingatkan kami kalau seandainya kita lagi internal meeting, kami akan selalu berpikir bahwa bagaimana seandainya kalau ada customer yang duduk di kursi yang berwarna berbeda ini terus mendengarkan percakapan kita. Apakah dia akan happy atau malah marah? Nah, sehingga kami jadi terbiasa untuk berpikir untuk kepentingan customer atau pelanggan kami gitu. Jadi ini salah satu buat saya sangat mengena banget bahwa ini company yang selalu berpikir long term. Dan kalau ditanya kenapa sih kita berpikir seperti ini, karena kami tahu bahwa mengakuisisi pelanggan itu jauh lebih mahal daripada mempertahankan. Salah satu cara mempertahankannya adalah dengan kepercayaan. Kepercayaannya dibangun dengan apa? Proactively bantuin reducing cost. Nah ini salah satu yang menarik. Nah terkait dengan kepercayaan, leadership principle kedua yang buat saya tuh sangat mengena adalah earn trust. Nah earn trust ini baik di internal ataupun dengan eksternal. Kami akan selalu bilang iya, enggak. Kami akan selalu enggak menjanjikan muluk-muluk, kalau bisa janjiin sedikit agar kami ibaratnya under promise over deliver. Kalau di kami harus tahu 100% bahwa ini untuk bisa di deliver baru boleh kami komit. Jadi dan hal-hal tersebut yang melatih kami secara individu, buat saya secara personal, untuk bisa menjadi kami apa adanya, menjadi manusia yang lebih baik. Bahwa manusia bisa salah, saya bisa salah, tinggal admit aja kesalahannya gitu, nggak selalu benar. Dan ini memberikan kami itu jadi organisasi yang enak untuk bereksperimen. Kenapa enak untuk bereksperimen? Karena buat kami kegagalan atau kesalahan itu bukan tabu, bukan sesuatu yang dosa besar gitu. Karena kami percaya bahwa namanya manusia bisa gagal, dan yang namanya uji coba pasti ada kegagalannya. Sehingga ada anekdot ataupun quote dari Jeff Bezos yang bilang bahwa kalau udah tahu udah pasti berhasil, ini udah bukan eksperimen lagi. Dan biasanya kalau organisasi untuk jarang bereksperimen nggak bisa berinovasi. Kunci dari inovasi adalah eksperimen. Eksperimen kuncinya adalah berani gagal, dan employee-nya nyaman untuk gagal. Level trust di Indonesia terhadap AWS menurut Mas Bir gimana? Buat saya untuk mengenalkan company baru dari 2018, pada saat awal kalau saya cerita mengenai AWS ini, kami ingin membantu Anda menurunkan biaya. Itu kayak terkesannya jualan kecap. Jadi jualan janji doang gitu ya. Tapi setelah 4 tahun, setelah banyak pelanggan seperti Halodoc, Trakindo, dan masih banyak lagi yang lain yang merasakan bagaimana manfaatnya menggunakan AWS dan merasakan bagaimana benar-benar AWS membantu mereka untuk reducing cost dan bisa berinovasi lebih cepat, mereka bisa jadi testimoni yang bagus dan meningkatkan kepercayaan terhadap brandingnya kami di Indonesia, keberadaan kami di Indonesia. Dan itu juga balik kepada tujuan hari ini adalah menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, isi acara ini yang bicara 90% terlebih lagi yang breakout track adalah customer kami. Jadi kami bukan bicara mengenai fiturnya AWS bisa ini bisa begitu, tapi kami justru berbicara bagaimana customer dari berbagai jenis industri besar kecil, pengalaman mereka pakai AWS seperti apa gitu. Lalu target ke depan dalam jangka panjang maupun pendek AWS di Indonesia apa? Ya, kami di Indonesia kami ingin mendukung visi Indonesia Emas 2045, dan di situ kenapa kami mengusung misi untuk menjadi tonggok digital Indonesia melalui talenta dan teknologi. Dan di sini di mana kami investasi kami di Indonesia yang sebesar 71 triliun untuk 15 tahun ke depan itu menggambarkan
pemikiran kami bukan cuma short term, tapi kami siap untuk investasi secara long term di Indonesia. Sehingga kami percaya ini bisa memberikan dampak besar berupa penambahan lapangan pekerjaan, 24.700 lapangan pekerjaan baru, economic impact, GDP naik menjadi tambahan 155 triliun rupiah. Ini kami percaya bahwa sebagai bagian dari misi kami, sebagai pemikiran kami long term, dan salah satunya diturunkan lagi menjadi strategi ataupun taktiknya adalah ya tadi, yang pertama skill untuk membangun talenta digital Indonesia. Kalau kita tahu tantangannya skill, masa iya kita terus nggak mikirin bagaimana membangun skill? Mungkin banyak perusahaan di lain adalah berpikirnya jualan dulu, tapi kami berpikir bahwa kami percaya kalau kami membangun talentanya di Indonesia, ini baik untuk semua. Yang kedua adalah membangun ekosistem partner di Indonesia, karena kami tahu bahwa karena ada talenta digital yang kurang saat ini, perusahaan-perusahaan Indonesia masa disuruh tunggu untuk ke digital 5 tahun lagi deh baru ke digital, nggak mungkin. Nah, untuk bisa menjawab kebutuhan midtermnya, kami ingin membangun melalui rekanan AWS, mitra AWS, baik itu kami membangun dan investasi mitra lokal kami seperti Metrodata dan ICS, atau kami juga mengundang regional partner, rekanan-rekanan dari regional untuk investasi ke Indonesia. Jadi termasuk dari misalnya eCloud Valley, mereka perusahaan dari regional investasi dan ujung-ujungnya apa? Hiring, membuka lapangan pekerjaan baru. Bukan jadi persaingan. Karena perusahaan-perusahaan di lokal itu juga butuh kan, untuk untuk adanya perusahaan-perusahaan regional yang sudah pengalaman dengan cloud, agar mereka bisa dibantu untuk bisa mereka going digital duluan. Untuk short term kelihatannya seperti malah membuat saingan, tapi in the long term sebenarnya ini adalah market yang sangat besar dan masih baru scratching the surface, masih baru awal. Nah, sehingga dengan adanya investasi dari luar masuk, selain ada beberapa juga ada kemungkinan untuk joint venture atau justru mereka membeli ataupun merger dengan perusahaan lokal, itu kan memberikan nilai ekonomis secara spesifik untuk perusahaan di dunia IT-nya, secara lebih luas untuk ekonomi Indonesia. Jadinya ada incoming investment gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan dari perusahaan regional untuk masuk ke Indonesia. Mas Gun sebagai orang tech lah ya, melihat Indonesia 2045 itu seperti apa sih? Indonesia itu akan seperti apa? Lalu kalau tadi ada target juga untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan seperti apa gitu kan? Yang juga mungkin udah nggak ada nih di tahun 2045. Kalau Mas Gun melihatnya gimana? Sebenarnya saya bukan ahli ekonom ataupun ahli yang bisa meramal 2045-nya. Tapi kalau dari sisi untuk contoh-contoh, beberapa contoh kayak tadi saya cerita mengenai partner regional yang kemudian datang ke Indonesia, melihat potensi Indonesia, mereka tahu kok mereka nggak akan taruh orang dari luar negeri di Indonesia untuk kelamaan, karena nggak, costnya kemahalan buat mereka bayarin orang luar negeri masuk untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Mereka akan hiring. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan dari regional yang sedang membuka dan atau akan membuka cabangnya di Indonesia, itu akan memberikan lapangan pekerjaan yang direct contohnya ya, yang udah kelihatan. Nah, di luar itu dengan adanya perusahaan-perusahaan di lokal, kalau startup udah kelihatan banget, mereka punya engineering team, biasanya developer mereka ratusan kalau udah besar. Karena kenapa ratusan? Mereka contoh kayak Tokopedia, Pak Herman Wijaya bicara mengenai fokus mereka adalah membuat platform mereka tuh stabil. Nah, untuk membuat platform mereka stabil dan terus berinovasi, mereka butuh banyak orang, karena banyak sekali yang harus dilihatin. Nah, sedangkan dari kami memberikan
ketenangan mereka untuk berpikir bahwa banyak teknologi itu ngapain lagi beli server, cuman masangin server, terus kalau ada problem itu dikasih ke AWS yang urus. Dan banyak teknologi seperti database Aurora di mana kami sudah berinovasi dan memberikan automation, memberikan efisiensi, harga lebih murah dan lain sebagainya. Mereka tinggal pakai. Apakah IT mereka berkurang? Malah lebih banyak. Karena mereka butuh lebih banyak lagi untuk melakukan inovasi di level aplikasi dan platform mereka. Kalau mengacak ke startup aja butuh banyak, apalagi ke traditional enterprise, perusahaan-perusahaan besar menengah yang belum menggunakan advance tersebut. Nah, mereka akan butuh tim IT mereka di reskill dan di upgrade skillnya mereka, tapi juga mereka akan butuh untuk hiring lebih banyak orang. Nah, disitulah lapangan pekerjaan yang makin terbuka. Dengan makin digital, itu bukan berarti, makanya kami melihatnya berbeda, bukan berarti pekerjaan itu makin berkurang, justru makin banyak, tapi dengan skill yang berbeda. Disitulah kenapa kami menginvest berbagai macam program agar kami bisa mulai dari sekarang menyiapkan ke arah 2045 itu. Baik, Mas Gun, sudah banyak yang disampaikan, semoga ini juga bermanfaat ya untuk pendengar Trijaya. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan buat kita supaya kita tuh nggak terlalu berpikir bahwa teknologi ini mungkin kita bisa balik lagi ke masa sebelum pandemi gitu, atau memang harus kita bertransformasi di dalamnya? Ya, pesan saya adalah teknologi dan digitalisasi itu membuat efisiensi, membuat perusahaan-perusahaan baik besar ataupun kecil di Indonesia untuk bisa jauh lebih cepat. Cloud computing itu bisa membuat mereka lebih agile, lebih cost savvy, dan mereka bisa berinovasi lebih cepat. Nah, pesan-pesan buat pendengar Trijaya adalah harus sekarang, harus take action, dan jangan punya keraguan lagi karena AWS ada untuk Indonesia. Oke, boleh kontak kemana? Kontaknya bisa masuk ke www.amazon.com AWS AWS.amazon.id. Yes. Oke. Itu www.aws.amazon.id. Oke. Baik, terima kasih Mas Gun atas inspirasinya. Semoga obrolan kita bermanfaat dan makin banyak yang tercerahkan. Sama-sama, terima kasih Mbak Marlene sudah dikasih kesempatan untuk sharing sama pendengar Trijaya FM. Terima kasih, sehat-sehat juga ya Mas Gun. Salam sehat buat semua. Itu tadi Gunawan Susanto dari AWS Indonesia. Semoga obrolan ini bermanfaat. Terima kasih produser Fanny, ada co-produser Kevin, produksi Joko Prasetyo dan tim operator saya Marlene Karamoy. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Tetap di Trijaya FM, The Real News and Information.